Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pidato hari ini, izinkan saya memberikan pantun kepada audiens semua. Pagi-pagi makan pepaya, lalu jogging pakai sepatu baru. Gaya hidup tak harus kaya, cukup niat dan hindari rebahan melulu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas Maju Jaya, yang kami hormati seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan Puskesmas Maju Jaya, yang kami hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati para narasumber yang sudah berkenan hadir, yang kami banggakan para tamu undangan serta hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahnya rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Puskesmas Maju Jaya dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan adalah salah satu pilar utama dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat. Baik tanpa kesehatan, segala aspek kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya akan semua terhambat. Untuk ini, Puskesmas Maju Jaya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat memiliki peran yang penting dan strategis. Ada ungkapan dalam bahasa Latin yang sangat menginspirasi kita semua. Mens sana in corpore sano, yang artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua benar-benar peduli terhadap kesehatan kita sendiri? Nah, hadirin yang saya hormati, kesehatan realita gaya hidup modern dapat mengancam kesadaran akan pentingnya kesehatan. Bahwa pola hidup masyarakat di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, urbanisasi, dan perubahan sosial seringkali membawa kehidupan baru. Namun, justru kurang perhatiannya aspek kesehatan. Gaya hidup modern cenderung membuat orang lebih banyak duduk, kurang bergerak, sering mengonsumsi makanan-makanan yang cepat saji, serta lebih sering menggunakan gadget sehingga aktivitas fisik berkurang dan pola makan menjadi tidak sehat. Kita hidup di zaman serba cepat dan praktis. Sayangnya, kemudian ini juga membawa dampak negatif terutama bagi kesehatan. Aktivitas fisik semakin berkurang, pola makan menjadi sembarangan, dan banyak dari kita mengabaikan istirahat yang cukup. Menurut WHO, lebih dari 41 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, kanker. Dan ironisnya, sebagian besar penyakit itu berawal dari pola hidup yang tidak sehat, seperti kurangnya olahraga, merokok, dan mengonsumsi makanan yang cepat saji dan stres yang tidak dikendalikan di Indonesia. Berdasarkan fakta Ridex tahun 2018 menunjukkan bahwa 21,8% penduduk Indonesia kurang aktivitas fisik dan 33,5% mengonsumsi gula berlebihan di usia muda, mengalami obesitas, dan angka ini terus meningkat setiap tahun. Makanan instan yang tinggi gula menjadi tren. Riset BPKB 2022 menemukan bahwa 1 dari 3 anak muda Indonesia mengonsumsi minuman manis kemasan lebih dari 2 hari sekali. Padahal asupan gula berlebihan dapat menuju gerbang obesitas, diabetes. Ini bukan hanya kata-kata, tetapi ini adalah kenyataan. Alam peringat keras bagi kita, sedangkan menuju krisis kesehatan jika tidak sadar akannya kesehatan. Mari kita mengurangi makanan dan minuman manis untuk kesehatan diri kita masing-masing. Nah, penyebabnya gaya hidup modern dalam kesehatan
Yang pertama yaitu gaya hidup modern yang tidak sehat. Kita hidup di era modern di mana teknologi dimudahkan segalanya, tapi juga membuat kita malas bergerak, bergantung pada makanan instan dan lupa pentingnya olahraga serta istirahat yang cukup. Yang kedua, pola makanan yang buruk. Di era serba cepat, makanan cepat saji dan minuman manis kemasan menjadi pilihan untuk banyak orang karena praktis, murah, dan mudah ditemukan. Karena rasanya yang gurih dan menggoda, namun minim gizi. Padahal kebiasaan itu dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung yang dapat menyebabkan kelebihan kalori, namun kekurangan nutrisi yang penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Yang ketiga yaitu kurangnya istirahat dan manajemen stres. Nah, di tengah kesibukan kerja, tugas, dan bahkan hiburan digital, banyak dari kita yang bergadang demi pekerjaan atau scroll media sosial tanpa henti, tidur larut malam, dan bangun dengan tubuh yang lelah. Padahal tubuh manusia membutuhkan tidur 7-8 jam sehari untuk meregenerasi sel dan keseimbangan hormon. Waktu tanpa gadget, otak bisa beristirahat, dan stimulasi berlebihan yang berakibatkan kurangnya tidur yaitu resiko penyakit jantung dan diabetes meningkat. Coba tanyakan kepada diri kita, seberapa sering kita minum air putih dibandingkan minum air manis? Kapan terakhir kita olahraga? Apakah olahraga kalian sudah 30 menit sehari? Apakah kita tidur cukup 7-8 jam sehari? Nah, sayangnya kesadaran menjaga kesehatan sering kali datang saat kita sudah sakit. Padahal biaya untuk sembuh bisa jauh lebih besar daripada biaya mencegah. Nah, ayo kita ubah kesehatan kecil menjadi langkah besar untuk hidup sehat. Di sini saya akan memberikan contoh gaya hidup yang kurang sehat. Contoh ini saya ambil dari sedikit pribadi saya yang mempunyai kebiasaan yang tampaknya sepele tapi berdampak besar. Suka makan makanan cepat saji, makan jeroan, makan ayam potong, dan minum minuman manis. Ditambah lagi saya juga jarang olahraga dan sering bergadang. Suatu hari saya mengalami sendi bagian lutut dan nyerinya luar biasa yang tidak bisa kunjung hilang. Awalnya ini dianggap sepele, tapi lama-lama nyerinya semakin parah. Bahkan saat dibuat duduk terlalu lama di lantai sangat terasa sakit. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata saya mengalami cedera sendi dan radang lutut dini akibat kurangnya olahraga dan serta kekurangannya kalsium dan vitamin D. Di usia saya yang masih muda, tapi keluhannya yang saya alami seperti orang usia lanjut yang penyakitnya ini cuma untuk orang 40 ke atas, dan ternyata bukan. Tetapi dokter menjelaskan bahwa gaya hidup yang buruk bisa memicu penyakit bahkan di usia muda. Kejadian ini menjadi titik balik bagi saya. Saya mulai menjaga pola makan, olahraga, dan mengurangi bergadang. Saya sadar bahwa kesehatan bukanlah soal usia, tapi soal pilihan hidup. Teman-teman, ini adalah peringatan nyata bahwa kesehatan bukanlah tentang umur. Jangan pernah berpikir, aku masih muda. Jangan pernah berpikir, aku masih muda, gak bakal sakit. Justru yang gaya hidup tidak sehat yang harus dilakukan sejak muda dan tumpuk dan menjadi bom waktu di usia tua nanti. Jadi saya mengajak kita semua untuk berhenti menunda hidup yang tidak sehat. Mari mulai hari ini dari diri sendiri
dan kebiasaan paling sederhana. Nah, itu contoh dari orang yang tidak menjaga kesehatan. Nah, cara mengatasi gaya hidup modern dalam kesehatan, yang pertama, ubah pola makan. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah, sayur, kurangi gula dan lemak jenuh. Yang kedua, bergeraklah minimal 30 menit. Jalan kaki, bersepeda, lakukan hobi aktif. Ingat, tubuh kita bukan mesin yang bisa diganti dengan suku cadang dengan mudah. Yang ketiga, istirahat cukup dan kelola stres yang baik. Banyak penyakit muncul bukan hanya karena makanan, tetapi juga karena pikiran yang tidak sehat. Jadi, mari pikir positif. Yang keempat, lakukan pemeriksaan rutin di klinik terdekat. Mari periksa diri sejak dini, lebih baik daripada terlambat menyadari di masa tua. Yang kelima, jauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minuman alkohol, dan bergadang tanpa alasan yang jelas. Dan istirahatlah cukup 7-8 jam setiap malamnya agar tubuh dapat memulihkan diri dengan optimal. Ingat, menjaga kesehatan bukan hanya tugas tenaga medis, tetapi tanggung jawab kita semua. Seperti kata pepatah, urip iku muruk. Hidup itu harus memberi manfaat, dan salah satu manfaat terbesar adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan orang sekitar. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan modern yang serba cepat dan praktis, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan kerap terabaikan. Kemajuan teknologi, pola makan instan, kurangnya aktivitas fisik, serta stres yang tidak terkelola menjadi pemicu utama penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Data dan fakta menunjukkan bahwa hidup ini berdampak nyata, bahkan pada usia muda. Pola hidup tidak sehat bukan hanya meningkatkan resiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan jantung, tetapi juga membawa dampak dalam jangka panjang terhadap kualitas hidup seseorang. Namun, kita masih memiliki kendali. Dengan kesadaran sejak dini, kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi gaya hidup yang sehat. Mulai dari perbaikan pola makan yang rutin, bergerak dengan cukup, hingga menghindari kebiasaan merusak seperti merokok dan bergadang tanpa tujuan. Perubahan kecil hari ini bisa menjadi investasi besar untuk masa depan. Sebagai penutup, ada pepatah bunyinya, kesehatan adalah kekayaan yang sering terlupakan sampai suatu hari kita kehilangan. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kesehatan bukanlah segalanya. Tanpa kesehatan, segala menjadi tidak berarti. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa kesehatan merupakan kunci utama meraih cita-cita dan kebahagiaan hidup. Jangan tunggu sakit baru kita sadar pentingnya kesehatan. Mari mulai dari diri sendiri, ajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk hidup sehat. Sehat bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa menikmati hidup. Mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa investasi terbaik di masa depan, dan sakit itu konsekuensi. Saat ini kita memilih hidup sehari-hari. Saat ini kita memilih hidup sehat. Hari ini kita sedang menabung masa depan yang lebih baik. Sehat itu mahal, sakit itu jauh lebih mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga pidato ini bisa mengarahkan ke kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.